Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Nira Yasri Mertaningsih dengan NIM 20110310002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep pecahan. Nah, adik-adik, ketika kita akan membahas tentang pecahan, hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari pecahan. Nah, jadi pecahan merupakan bilangan yang dapat direpresentasikan dalam bentuk A per B. A per B. Di mana A dan B ini merupakan bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0. Nah, A ini disebut sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh dari pecahan, misalnya pecahan dari 2 per 3, di mana 2 merupakan pembilang dan 3 sebagai penyebut. Contoh lain dari pecahan, misalnya pecahan 3 per 4, 5 per 7, 6 per 9, dan seterusnya. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian dari pecahan, selanjutnya kakak akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, jadi bentuk-bentuk pecahan terdiri dari 3, yaitu pecahan sebagai pembagian, yang kedua pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga pecahan sebagai bagian. Nah, yang pertama bentuk pecahan sebagai pembagian. Contohnya 2 dibagi 4. Nah, 2 dibagi dengan 4 ini dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan 2 per 4. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu 3 dibagi 9. Dapat diubah ke dalam bentuk pecahan 3 per 9. Nah, yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Nah, di sini kakak menggunakan perbandingan antara segitiga dan lingkaran. Nah, jumlah dari segitiga ini yaitu 3. Dan jumlah dari lingkaran ini adalah 5. Sehingga jika dibandingkan segitiga dengan lingkaran ini terdapat perbandingan antara 3 berbanding 5. Atau dalam pecahan kita dapat tulis 3 per 5. Nah, bentuk yang ketiga yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, di sini kakak menggunakan lingkaran sebagai contohnya, yang dimana lingkaran ini sudah kakak bagi menjadi 8 bagian. Nah, dari ke-8 bagian ini terdapat 3 bagian yang diarsir. Yang kemudian, bagian ini dapat dinyatakan sebagai pecahan 3 per 8, yang dimana 3 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Nah, contoh yang kedua, di sini kakak menggunakan persegi panjang. Nah, persegi panjang ini sudah kakak bagi menjadi 6 bagian, yang dimana 2 dari 6 bagian tersebut kakak arsir. Nah, dari 2 bagian ini dapat kita sebut sebagai pecahan 2 per 6, yang dimana 2 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Adik-adik, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari pecahan, selanjutnya kakak akan melanjutkan untuk membahas jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan terdiri dari 6, yaitu pecahan senilai, pecahan yang paling sederhana, pecahan campuran, pecahan senama, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, jenis pecahan yang pertama yaitu pecahan senilai. Nah, jadi pecahan senilai ini merupakan pecahan yang mempunyai nilai yang sama,
Nah, untuk mencari pecahan senilai ini, kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Nah, mengapa pecahan 1/2 dan 2/4 ini bisa dikatakan senilai? Yaitu dengan cara jika pecahan 1/2 dikalikan dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, pecahan 2/4 ini dapat dikatakan senilai dengan pecahan 1/2 karena pecahan 2/4 ini didapatkan karena mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan 1/2 dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Nah, jenis yang kedua yaitu pecahan yang paling sederhana. Nah, jadi pecahan yang paling sederhana ini merupakan pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, pecahan 5/7. Nah, mengapa pecahan 5/7 ini dikatakan sebagai pecahan yang paling sederhana? Karena bilangan pada pecahan 5/7 ini tidak mempunyai faktor pembaginya. Nah, contoh lainnya yaitu pada pecahan 2/3. Nah, 2/3 ini pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor pembagi, sehingga dikatakan sebagai pecahan yang paling sederhana. Nah, jenis yang ketiga yaitu pecahan senama. Nah, jadi pecahan senama ini merupakan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contohnya pecahan 2/6, 3/6, 4/6. Nah, mengapa pecahan-pecahan ini dikatakan senama? Karena pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 6. Nah, jenis yang keempat yaitu pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran didapat karena pembilang lebih besar dari penyebutnya. Contohnya pada pecahan 9/2. Nah, jika bilangan 9 dibagi dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 4 1/2, di mana 2 sebagai angka pembaginya, 4 sebagai hasilnya, dan 1 sebagai sisanya. Sehingga pecahan campuran dari 9/2 adalah 4 1/2. Nah, jenis yang kelima yaitu pecahan desimal. Nah, jadi pecahan desimal ini merupakan bentuk lain dari perhitungan yang ditandai dengan adanya angka koma. Nah, contoh dari pecahan desimal ini itu pecahan 4/10. Jika diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya akan menjadi 0,4. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil 0,4 ini? Nah, caranya 4 dibagi dengan 10. Nah, 10 dikali berapa yang hasilnya menjadi 4? Nah, tidak bisa kan? Jadi, kita menulis 0. Di bawahnya kita tulis 0 juga, sehingga 4 turun lagi. Nah, karena hasilnya 4 lagi, sehingga kita dapat menambahkan koma di belakang 0. Dan di bawah kita dapat tulis 0, sehingga menjadi 40. Nah, 10 kali berapa hasilnya menjadi 40? Yaitu 10 dikali 4. Kita tulis 4 setelah koma. Nah, jadi kita mendapatkan hasil 0,4 dari pecahan 4/10. Nah, jenis yang keenam adalah pecahan persen. Nah, jadi pecahan persen ini merupakan semua bilangan dengan penyebut 100 dapat ditulis dengan lambang persen. Nah, jadi lambang persen itu seperti ini. Nah, contoh dari pecahan persen ini yaitu pecahan 2/100. Dapat ditulis menjadi 2%. Nah, kemudian pecahan 3/100 dapat kita tulis menjadi 3%.
Nah, adik-adik, itulah tadi beberapa penjelasan kakak mengenai konsep pecahan. Dan kakak mohon maaf apabila dalam video tadi terdapat kesalahan dan apabila saat menjelaskan terdapat materi yang kurang jelas. Dan kakak ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.